Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan atas pencerahannya, insyaallah. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Yang pertama adalah pada tanggal 29 Juni 2020 Ustadz berkesempatan untuk ke istana, Ustadz ya. Itu menarik juga karena posisi Ustadz kan di yang pertama adalah 212 juga gitu Ustadz. Nah, kira-kira mungkin pertanyaannya biar rame. Apa kira-kira yang menjadi tujuan dan target Ustadz untuk datang ke istana, Ustadz? Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'd. Bersyukur kepada Allah atas kunjungan antum, silaturahmi, persaudaraan. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari mulia, hari Jumat di bulan yang mulia ini 10 awal Dzulhijjah. Mudah-mudahan ini jadi amal saleh yang berlipat ganda insyaallah. Dan pertanyaannya menarik karena ini menyangkut orang pertama di Indonesia. Ya, apa maksud tujuan kita datang ke istana? Jadi background mengapa kita datang ke istana itu adalah karena suasana yang hiruk pikuk terhadap rencana undang-undang HIP itu mendapat reaksi nasional. Jadi hampir semua komunitas umat Islam itu bereaksi. Ya, baik itu MUI, baik itu Muhammadiyah, NU, dan lembaga-lembaga lain. Semuanya menyampaikan sikap menolak RUU HIP itu. Karena terindikasi RUU ini akan memberikan tiket kosong buat komunisme kembali ke Indonesia. Nah, apalagi mereka menginginkan Trisila dan Ekasila itu. Ujung-ujungnya ketuhanan yang berkebudayaan. Ini bukan keyakinan atau ajaran manusia yang beragama yang benar ya. Nah, karena reaksi begitu luas tentang RUU HIP, maka kami melalui Ormas Parmusi. Parmusi ini Persaudaraan Muslim Indonesia. Yang dulu Parmusi ini juga kelanjutan dari Masyumi. Ya, tetapi Masyumi itu partai politik. Parmusi ketika sudah bergabung dengan P3, nah kemudian Parmusi menjadi ormas. Ya. Nah, saya ikut masuk di Parmusi dan saya sebagai wakil ketua bidang dakwah ya di lembaga dakwah Parmusi itu. Ketuanya Ustaz Syuhada Bahri, saya wakilnya. Nah, alhamdulillah kita membangun gerakan dakwah lewat Parmusi ini. Sekarang ini kita sudah punya 5.000 lebih dai menyebar di seluruh Indonesia. Karena fokus Parmusi adalah membangun gerakan dakwah terutama melalui desa madani, yaitu akan membangun dakwah, ekonomi dan sosial, pendidikan di masyarakat secara langsung di lapangan, seperti itu. Nah, melalui Parmusi ini kemudian kalau lembaga-lembaga Islam lain itu melakukan protes atau pernyataan sikap spontanitas dari masing-masing lembaga, apakah MUI, apakah Muhammadiyah atau NU, tapi kami Parmusi tidak. Jadi kami melakukan sikap itu atau menyatakan sikap itu melalui Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, yang itu melibatkan seluruh perwakilan Parmusi se-Indonesia. Sebelum menghadap presiden. Tanggal berapa itu Mukernas? Waduh, lupa saya enak tanggalnya. Tapi sebelum itulah kita melakukan Mukernas, kemudian sepakat di dalam Mukernas itu seluruh suara Parmusi menolak rencana undang-undang HIP, gitu, dan minta untuk dibatalkan. Sikap tegas itu. Nah, akhirnya
disampaikanlah kepada pihak istana untuk menyampaikan itu secara langsung kepada Presiden. Alhamdulillah rupanya dapat tanggapan. Barangkali hampir Pak Musila yang pertama kali mewakili ormas-ormas yang ada itu yang diterima oleh istana gitu. Nah itu pertimbangannya karena itu bukan spontanitas dari pimpinan pusat, tapi ini adalah suara dari seluruh jajaran umat se-Indonesia. Gitu. Akhirnya diterimalah kita hari Senin itu oleh pihak istana dan kami berenam, ya Ketua Umum Pak Usama Isyam, kemudian Sekjennya Pak Rahman Segaf, kemudian saya sebagai wakil LDP Lembaga Dakwah didampingin Dr. Bukhari Abdul Samad, kemudian dari perempuan itu Ketua Muslimah Parmusi Ibu Ona dan Bendahara Ibu Dewi. Jadi kita berenam datang ke istana dan kemudian ketika Bapak Presiden menyambut kami dan diberikan kesempatan untuk bicara, Ketua Umum Pak Usama Isyam menyampaikan dua hal. Ya, yang pertama menyampaikan sikap dari peserta Mukernas Nasional Parmusi untuk menolak dan meminta untuk dibatalkan rencana undang-undang HIP. Ya, itu pertama. Yang kedua, mengundang Presiden untuk membuka rencana Muktamar Parmusi tanggal 26-27 September. Gitu. Nah, setelah itu Ketua Umum Parmusi menyerahkan ke saya untuk menyampaikan masukan dan nasihat untuk Bapak Presiden atas nama Parmusi. Nah, kesempatan itu saya sampaikan poin utama. Yang pertama, penguatan dari pernyataan Pak Ketua Umum Parmusi, dan saya baru pulang dari berbagai daerah. Memang reaksi umat ini luar biasa penolakannya terhadap rencana undang-undang HIP ini, sehingga kami menuntut supaya segera dikeluarkan surat dari pihak Presiden untuk kepada DPR agar dibatalkan RUU HIP itu. Nah, kemudian kami sempat menyampaikan 5 hal nasihat. Ya, sebagai wakil LDP Lembaga Dakwah Parmusi dan ulama-ulama yang kami dengar suaranya, kami menyampaikan 5 hal. Yang pertama, tegakkan salat dan kebenaran. Ya, karena bagaimanapun hablum minallah ini adalah hal yang terutama di dalam kehidupan manusia. Saya sampaikan sama Bapak Presiden, manusia itu tidak cukup hanya diperhatikan fisiknya, tapi juga adalah rohaninya. Rohani itu menempati 80%, jasmani itu cuma 20%. Makanya dalam Indonesia Raya itu disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak cukup fisik saja, tapi jiwanya dulu nih, baru badannya. Karena itu kita minta tegakkan salat dan kebenaran. Yang kedua, tegakkan keadilan. Saya sampaikan, coba Bapak lihat sebagai ketua struktur hukum tertinggi. Jadi dalam hukum itu ada 3 ya. Ada struktur hukum, ada materi hukum, ada budaya hukum. Nah, struktur hukum tertinggi itu Presiden. Di bawah Presiden itu ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ya, ada KPK dan sebagainya itu kan. Nah, itu makanya struktur tertinggi adalah Presiden. Karena itu kalau ada ketidakadilan, maka yang dipersalahkan adalah Presiden. Gitu kan? Karena itu coba Bapak lihat, orang yang menusuk Pak Wiranto dituntut 12 tahun. Sementara yang menyiram muka Novel Baswedan itu dituntut cuma 1 tahun. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan ketidakadilan. Coba Bapak lihat petani yang ada di Poso ditembak dengan tuduhan teroris. Padahal dia petani, dan sekarang baru beberapa waktu yang lalu diakui oleh Kapolda Sulawesi Tengah bahwa itu kesalahan tembak. Coba nyawa nih Pak. Gitu. Begitu pula yang terjadi di UGM, pembubaran acara ilmiah. Nah, nanti pemerintah Bapak dipersalahkan lagi, saya bilang gitu. Jadi tegakkan keadilan. Yang ketiga, ya, pilih orang yang tepat, the right man in the right place. Ya, supaya arah
bangsa ini benar gitu. Ya, tidak kemudian mereka salah menggunakan kekuasaan gitu. Kemudian keempat, basmi korupsi sampai seakar-akarnya. Karena masalah kita sekarang ini adalah korupsi yang luar biasa. Ya, sesuai dengan harapan Bapak lah. Kemudian kelima, distribusi kekayaan yang merata. Karena Bapak sendiri bilang masalah terbesar bangsa ini adalah kesenjangan. Saya sampaikan beliau, kalau ada 100 orang kaya, 1 yang muslim, 99 non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, 1 yang non muslim, 99 muslim. Terjadi gap yang luar biasa. Nah, ini harus segera kita perbaiki keadaan ini. Kemudian kami sarankan kepada Pak Presiden untuk membangun pasar-pasar syariah. Ya, saya sampaikan sama beliau, mal-mal itu milik konglomerat, Pak. Tapi kalau pasar-pasar syariah akan melibatkan rakyat semuanya, kan? Maka buka pasar-pasar syariah itu. Nah, beliau mendengarkan, beliau mencatat. Bahkan beliau mengatakan terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Yang jelas kewajiban kita adalah mengingatkan, ya, menasihati. Adapun nanti prakteknya, kelanjutannya, wallahu alam, ya, terserah beliau lah. Dan kewajiban kami menyampaikan seperti itu. Respon dari Presiden itu hanya mengucapkan terima kasih, Iya. Iya. Ada tanggapan. Tanggapan itu memang kondisi ekonomi lah yang ditekankan sama beliau itu, bahwa kita dalam kesulitan, kondisi ekonomi terus menurun. Meskipun begitu, kita tidak lebih buruk dari apa yang dialami oleh Amerika, Eropa dan sebagainya. Tapi saya bilang begini, Pak Presiden, jangan hanya melihat dari sisi ekonomi, lihatlah juga dari sisi tingkat tingginya bunuh diri. Indonesia ini masyarakatnya agamis, beda dengan mereka itu. Bapak kalau lihat data PBB, saya bilang itu 5 negara besar yang paling tinggi bunuh dirinya. Pertama adalah Swedia, yang kedua itu Jepang, yang ketiga Amerika, yang keempat Korea Selatan, dan yang kelima Perancis. Indonesia tidak termasuk. Dan pemerintah Bapak ini diuntungkan dengan solidaritas umat Islam. Coba lihat masjid-masjid, masyarakat bergerak untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya. Jadi pemerintah Bapak diuntungkan dengan solidaritas umat Islam. Seperti itu. Ya, ala kulli hal, masukan itu mereka beliau terima, dan beliau menyampaikan kita juga ingin mendengarkan juga masukan-masukan dari ormas-ormas lain, lembaga-lembaga lain. Ya silakan aja, itu bagian daripada aspirasi lah yang kita sampaikan seperti itu. Terhadap apa yang disampaikan dari Ketua Parmusi tadi tentang HIB, tanggapan dari Presiden? Iya, beliau terima masukannya dan juga ingin mendengarkan dari lembaga-lembaga atau ormas-ormas lain. Ya, karena ini bagaimanapun juga kembali kepada masyarakat nantinya kan, maka aspirasi masyarakat harus ditampung gitu. Ya, untuk 5 nasihat tadi ya, tegakkan sholat dan kebenaran, kemudian tegakkan keadilan, bila orang yang tepat, itu digali dari mana, atau memang itu nasihat umum kepada dari ulama kepada umat yang sudah pernah dijalankan oleh ulama terdahulu? Iya, barakallahu. Jadi sebenarnya dalam fikih Islam itu kan diberikan satu panduan pengelolaan dari bagaimana mengurus pribadi, mengurus keluarga, mengurus masyarakat, sampai mengurus negara. Nah, di dalam tataran mengurus negara itu fikihnya disebut dengan as-siyasah syar'iyyah. Bagaimana mengelola negara. Karena negara itu adalah sarana efektif untuk melindungi agama dan mensejahterakan rakyat. Jadi dalam siyasah syariah itu 2 misi utamanya. Ya, himayatuddin wa siyasatud dunya. Ya, bagaimana menjaga agama ini supaya umat masyarakat kita itu terjaga agamanya, sehingga tidak terjadi pemurtadan, ya, kemudian tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi demoralisasi dengan merusak lewat mafia, lewat narkoba,
lewat minuman keras yang merusak otak. Kemudian dalam Islam itu diajarkan untuk menutup asusila supaya tidak ada pelacuran, tidak ada PSK, tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam seksualitas yang bisa merusak tentang keluarga, ya, dan juga menjaga keutuhan harta supaya tidak ada perampokan, manipulasi dan sebagainya itu. Nah, kalau negara hadir di dalam melaksanakan pokok-pokok yang dapat menyelamatkan agama masyarakat, ya, kemudian mengelola dunia demi kesejahteraan rakyatnya, maka itulah inti daripada syariah itu. Nah, dari ajaran-ajaran yang disampaikan dalam kitab-kitab ulama, Al-Ahkam Sultaniyah, Syariah dan sebagainya itu, At-Turqul Hukmiyah, macam-macam kitab-kitabnya, maka disimpulkanlah ada 5 hal dari upaya itu. Jadi 5 hal ini ada yang bersifat pokok, ya, yang tadi saya sebutkan itu, hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul nafs, hifdzul ird, kemudian hifdzul mal. Itu tadi saya sampaikan. Ada pun 5 hal yang bisa dipraktekkan oleh penguasa di dalam mengelola tata negara ini supaya benar, dalam rangka supaya menjadikan masyarakatnya itu kalau bisa sukses dunia, sukses akhirat. Jadi politik Islam itu bukan hanya sebatas memberikan kesejahteraan secara duniawi, tapi politik Islam itu lebih jauh daripada itu. Bagaimana mensejahterakan secara duniawi dan membawa manusia selamat di akhiratnya. Ada politik Islam yang tidak dimiliki oleh teori-teori politik manusia lainnya itu kan. Nah, itu ringkasannya ada pada 5 hal tadi itu. Ya, yang pertama, dirikan sholat. Alladzina makkannahum aqamus shalah. Allah menyebutkan orang-orang yang diberikan kekuasaan, kalau benar itu ditandai dengan mereka menegakkan sholat. Gitu. Nah, yang kedua, menegakkan kebenaran. Jadi menegakkan sholat dan menegakkan kebenaran itu satu paket, karena kebenaran itu ada 2. Kebenaran itu yang mutlak yang datang dari Allah, itulah wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah. Ya, dzalikumullahu rabbukumul haqq fama ada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar, daripada jelas segala kebenaran. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah, maka pastikan dia berada dalam kesesatan. Ini dalam politik, dalam ekonomi, dalam semua kehidupan. Selama seorang tidak berpikir dengan kebenaran yang datang dari Allah, maka pastikan dia berada dalam kesesatan. Gitu. Makanya Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW dalam surat Jasad 18 itu, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu Muhammad di atas syariat yang mengandung perintah ini. Jalankan perintah syariat ini. Ya, perintah kerjakan, jalankan, perintah larangan tinggalkan. Ya. Sebab yang diperintahkan itu pasti manfaat buat manusia, yang dilarang pasti ini akan merugikan manusia. Nah, sehingga kalau kita jalankan itu aman kita. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Makanya pastikan semua pendapat, ya, semua pandangan, semua aturan, ya, semua produk manusia yang bertentangan dengan syariat Allah, pastikan itu hawa nafsu manusia yang muncul dari orang tidak berilmu. Jangan ikuti. Gitu. Itu dipastikan oleh Allah begitu. Makanya tegakkan salat, tegakkan kebenaran. Inilah panduan utama. Ya. Nah, sementara kebenaran yang kedua itu yang datang dari manusia, itu bersifat relatif. Bisa benar, bisa salah. Makanya Malik rahimahullah mengatakan kullu kalamin yukhad wa yurad ila sahibil khabar sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu. Ya, itu karena kebenarannya datang dari Allah SWT. Nah, itu. Makanya inilah yang harus kemudian menjadi panduan. Ya, kalau kita ingin benar mengurus negara ini, ya, tegakkan sholat, tegakkan kebenaran. Yang kedua, menegakkan keadilan. Makanya tadi kan kita dengar khutbah, ya juga disampaikan oleh para khatib lain seluruh dunia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi pertama yang diperintahkan oleh Allah di dalam menjalankan Islam itu kebenaran, keadilan. Ya, keadilan itu ada 3 ya. Keadilan itu berarti menunaikan hak Allah. Keadilan kedua memberikan hak manusia, dan keadilan ketiga menunaikan hak diri sendiri. Makanya orang yang zalim itu ketika melanggar Allah,
ketika mengambil hak manusia, ketika mencederai dirinya sendiri, maka dia zalim. Makanya hal yang ditekankan oleh Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kan? Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kekuasaan itu kepada orang yang pas, yang benar. Gitu. Untuk apa? Supaya dia menegakkan keadilan di tengah manusia. Lihat, bainan nas, muslim ataupun non muslim. Tegakkan keadilan di situ. Karena Islam tidak membedakan di dalam penegakan keadilan seperti itu. Makanya ketika Usama bin Zaid mencoba merayu Rasulullah SAW untuk membebaskan seorang perempuan yang terbukti telah mencuri karena dia berasal dari keturunan bangsawan, supaya dia dibebaskan, maka Nabi dengan muka wajah merah dan marah mengatakan, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah membela ketetapan sama Allah? Wallahi law anna Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Ya, bagaimana kamu akan membela ketetapan Allah? Sungguh kalau seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Makanya kalau udah keadilan tidak boleh pilih kasih. Makanya satu kali saya diundang memberikan ceramah di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, saya sampaikan kepada mereka bahwa keberlanjutan negara ini ada di tangan kalian, wahai para hakim MK. Ya. Dan hakim itu kata Rasulullah ada 3. Hakim yang tahu yang benar, dia putuskan dengan kebenaran, maka dia di surga. Hakim yang tahu yang benar, tapi diputuskan dengan tidak benar, karena hawa nafsu, karena korupsi, karena apa relasi, apa, ini di neraka. Yang ketiga adalah hakim memutuskan tanpa pengetahuan yang memadai, sehingga dia putuskan dengan kebodohan, maka hakim di neraka. Ya. Makanya berhati-hatilah kalian menjadi hakim. Ya, waktu itu ada asisten seorang hakim agung mengejar saya, minta alamat, minta kontak karena dia mau ngaji gitu ya. Padahal ini satu hal penting ya, terutama kepada ahli hukum kita ini, baik itu kejaksaan, kepolisian, ataupun pengacara, ataupun pengadilan. Hati-hati, kalian akan berhadapan bukan hanya kepada manusia, tapi kalian akan menghadap pengadilan Allah SWT. Maka jangan sampai keputusan atau sikap kalian yang tidak adil itu akan menyengsarakan kalian di akhirat kelak, karena semua ada pertanggung jawabannya. Jadi itu poin yang kedua, tegakkan keadilan, karena inti Islam ini adalah keadilan. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-An'am ya, ayat 115 itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan. Jadi isi kalimat-kalimat Tuhanmu itu, isu Islam, nah ada 2 saja, kebenaran dan keadilan. Nah kalau 2 kata ini ditegakkan, amanlah Indonesia ini kan. Nah selama ini kan keadilannya dicurangi, dipecundangi, kemudian kebenarannya dicurangi gitu. Nah, ini harus kita kembalikan kepada itu. Nah yang ketiga itu the right man, the right place, itu memang betul. Ketika Abu Dar radhiyallahu anhu minta diberikan jabatan oleh Rasulullah, karena kawan-kawannya sudah diangkat jadi gubernur, jadi komandan, dan apa. Sementara dia merasa dekat dengan Rasulullah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah istamil nih, ya Rasulullah berikan aku jabatan. Maka kata Rasulullah, ya Abu Dar, innaka mru'un fika dha'f. Wahai Abu Dar, engkau adalah orang yang punya kelemahan. Innaha la amanah wa innaha la nadamatun yaumil qiyamah. Jadi jabatan itu amanat, kalau tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka itu akan menjadi penyesalan di akhirat. Nah, itu makanya Abu Dar tidak dikasih jabatan oleh Nabi SAW. Dan ketika kemudian Abdurrahman bin Samurah dinasihati oleh Nabi SAW. Nah, ini untuk kita semua juga. La tas'alil imarah in nu'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kata Nabi kepada Abdurrahman, kepada kita semuanya, jangan pernah kamu minta jabatan. Bila kamu memperoleh jabatan tanpa meminta-minta, kamu akan ditolong sama Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kamu mengejar-ngejar jabatan, ya dengan pola kamu meminta-minta, mencari-cari, apalagi sampai merekayasa, ya kan, Allah akan melepaskan kamu dengan jabatan itu. Disitulah kamu hancur. Ya, karena itu
the right man in the right place itu adalah satu panduan bagi seorang pemimpin untuk menentukan siapakah orang yang berhak untuk memperoleh jabatan atau menempati satu kedudukan sehingga amanat jabatan itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka itu kata-kata the right man in the right place itu menjadi tepat untuk apa? Hal yang ketiga. Adapun yang keempat, bahwa korupsi itu adalah penyakit masyarakat. Ya, dan Indonesia termasuk salah satu yang diindikasikan terbesar di dunia. Ya. Coba antum lihat kejadian Joko Chandra kemarin itu. Ya. Luar biasa itu. Ya, jebol semuanya itu. Dia masuk ke Indonesia, dia permainkan para pejabat-pejabat di atas itu. Ya. Sehingga kemudian dia datang dan pergi tidak disentuh oleh hukum. Padahal dia orang yang bermasalah dengan hukum. Ini menunjukkan apa? Rusaknya tatanan kita itu kan. Itu makanya kenapa itu? Pasti korupsi itu. Dia sogok sana, dia sogok sini. Sehingga dibukalah pintunya oleh mereka. Kemudian yang menjadi apa? Keharusannya itu ditutup semuanya. Red notice-nya ditutup. Ini luar biasa itu. Nah ini baru satu orang nih mengocak-kacar-kacarkan satu apa namanya nilai bangsa seperti ini. Apalagi nanti yang lain-lainnya. Makanya ini perlu untuk segera diperbaiki dan apa namanya korupsi harus ditutup sekecil-kecilnya karena itulah menjadikan mental manusia ini rusak. Antum lihat saja kan di dalam dunia politik, pada saat pemilu apa yang terjadi? Ya, money politik itu sebagai sesuatu yang apa tidak menjadi rahasia umum. Ya, orang dikasih 100.000, 200.000 untuk memilih apa namanya yang diinginkan oleh pihak partai itu atau pihak orang yang apa membagi-bagi duit itu, sehingga masyarakat kita itu dibeli suaranya dengan cara seperti itu. Nah karena itu perlu adalah pendewasaan lah terhadap masyarakat kita, bangsa kita, dan sampai harga diri itu mau dibeli begitu kan. Makanya korupsi ini harus dibasmi sehabis-habisnya supaya tidak terjadi kerusakan mental, sehingga jual kekuasaan, sehingga jual diri dan macam-macam seperti itu. Nah itu. Yang kelima adalah distribusi kekayaan ini harus merata karena bagaimanapun kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan tidak bisa datang ujuk-ujuk, itu kan tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab negara. Coba antum melihat yang namanya kekayaan SDA nasional kita itu, ya, ada 1% orang bisa menguasai apa namanya 70% dari kekayaan nasional ini. Ya, bahkan ada ungkapan 4 orang kekayaannya mencapai separuh penduduk Indonesia, coba itu. Nah, ini kan sesuatu tindakan atau perilaku yang tidak wajar. Ada 1 orang punya tanah sampai 5 juta hektar. Gila betul itu kan. Jadi memang ini perampokan ini kan. Ya, itu. Karena apa tadi itu? Karena korupsi tadi itu. Orang bisa dibeli, orang bisa begitu. Nah itu makanya distribusi kekayaan ini mana yang menjadi tanggung jawab negara untuk apa namanya kepentingan tumpah darah apa seluruh rakyat Indonesia itu yang seluruh kan contohnya air ya. Air ini sekarang dominasi di tangan siapa ya? Banyak di tangan asing. Padahal air itu harus menjadi hak seluruh rakyat Indonesia itu kan. Harus ditangani oleh negara. Begitu pula PLN itu apa listrik itu. Nah, begitu pula sumber-sumber alam yang lainnya. Harusnya itu menjadi satu kekayaan yang dikembalikan kepada rakyat. Tapi kenyataan tidak. Freeport itu dahsyat. Saya baca laporan para ahli itu, seandainya Freeport itu kembali ke Indonesia seluruhnya, maka setiap rakyat Indonesia dapat 1 rumah 1 mobil dari hasil Freeport saja. Karena itu tambang emas terbesar di dunia yang di Timika itu. Saya udah berapa kali ke sana itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? 90% ke Amerika. Dan itu pun dalam bentuk bahan mentah. Ya, saya bilang ke Jakarta 1 persatu itu orang Timika waktu itu. Makanya mereka menuntut itu haknya itu. Nah disinilah artinya ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan
negara kekayaan SDA kita ini, maka diperlukan kebijakan yang dapat merubah keadaan itu, sehingga Indonesia yang kaya ini harusnya kan masyarakatnya kaya juga. Tapi kenapa kemudian terjadi kemiskinan, bahkan tidak jalan pemiskinan, padahal mayoritas bangsa ini umat Islam. Jadi kalau terjadi pemiskinan, yang dirugikan adalah umat Islam. Maka disinilah pentingnya kesadaran para tokoh-tokoh Islam. Ayo kita bangkit, kita perbaiki keadaan. Jangan semua kemudian diam, jangan semua kemudian hanya nonton, kemudian pasrah dengan keadaan. Nah, ini milik kita semuanya. Harus kita kemudian punya tanggung jawab bersama. Ayo kita koreksi ini. Pemerintah kita ini harus kita koreksi kesalahan-kesalahan aturan kita itu. Kita kembalikan kepada kesepakatan di awal berdirinya bangsa ini, yang dimana dimaksudkan adalah untuk kepentingan rakyat seluruhnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya terjadi kesenjangan yang luar biasa. Nah, di sini tuntutan kepada kita semua untuk turun tangan lah, terutama yang educated people ya, karena di Indonesia ini educated people itu kira-kira 5%. 5% ini membawa gerbong 90% masyarakat dan umat ini kan. Makanya yang 5% ini harus punya daya kritis, daya tanggap, daya perhatian ya, untuk ke depan ini. Mari kita berbagi keadaan. Kalau enggak ini bisa bahaya ini. Ya, Indonesia ini dalam persimpangan jalannya. Ya, di satu sisi rakyat mengharap untuk perubahan lebih baik, tapi di sisi lain dominasi asing itu cukup kuat. Ya, baik itu dari Barat yang dalam arti liberal kapitalis, dan Timur yang komunis sosialis ini. Kita di bawah dua cengkraman ini kan. Nah, kalau kemudian kita umat Islam tidak menyadari ini, ya sudah, kita akan jadi rebutan mereka saja, jadi objek bagi mereka saja. Nah, peranan umat Islam ini sekarang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, karena kondisinya memang sudah sangat miris ya. Nah, makanya tidak bisa cuman kita hanya bicara, kita cuman teriak-teriak, kita cuman menangisi keadaan, tapi kita harus cari langkah-langkah solutif lah. Ya, makanya menurut saya kita hanya ada dua lini. Civil society umat Islam bagus. Ya, pesantren-pesantren banyak, masjid-masjid banyak. Ya, perguruan tinggi, sekolah-sekolah Islam luar biasa, panti asuhan, ya kan? Gerakan-gerakan sosial umat, ormas-ormas. Dari sisi sosial civil society bagus. Tapi dari sisi politik society remuk kita. Ya, makanya karena kita selama ini kurang perhatian di dunia politik ini, hanya dijadikan perebutan oleh kalangan-kalangan pragmatis itu kan. Hanya mereka rebutan proyek, mereka rebutan kekayaan, mereka rebutan anggaran dan sebagainya itu. Makanya aktivis Islam sekarang ini harus mencoba untuk melangkah lebih maju. Ayo kita kritisi nih kondisi yang ada ini, kita perbaiki supaya umat Islam juga punya peranan di dalam menentukan negeri ini. Jangan ditentukan oleh pihak lain. Nanti ujung-ujungnya kita mengalami satu keadaan krisis yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang terus terang saja selama ini umat Islam itu memang dimarginalkan. Dari mulai sejak kemerdekaan, ya, Piagam Jakarta dicoret. Itu hak umat Islam. Ini sudah sepakati 22 Juni. Dengan alasan kelompok mana daerah timur yang ingin memisahkan apa itu. Sehingga 18 Agustus dicoretlah Piagam Jakarta itu. Dan itu hak umat Islam untuk melaksanakan syariat. Tetapi kemudian dikoreksi oleh Soekarno setelah melakukan proses panjang dengan membubarkan Masyumi, menjarakan para ulama. Pak Hamka itu dipenjara 2 tahun 4 bulan tanpa tahu kesalahannya apa. Dan Pak Hamka itu dia sebagai ulama dalam keadaan dia tidak berdaya, justru dipenjara belum melahirkan tafsir Al-Azhar. Itu. Namun demikian tahun 5 Juli 59 rupanya disadari ya oleh Soekarno, dan juga atas desakan dari TNI dan umat Islam, maka keluarlah dekret 5 Juli 59
Kembali kepada Undang-Undang 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Berarti kita punya cantolan nih bagi umat Islam. Tinggal bagaimana mengisi negeri ini bagi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Maka berilah bank syariah, berilah wakaf, berilah apa. Nah, ini perlu dikembangkan terus nih. Ya kan? Kita punya cantolan, tapi kita harus isi nih. Meskipun akhirnya Soekarno terakhir sebelum wafat, beliau minta disalatkan jenazahnya oleh Pak Hamka. Begitu pula M. Yamin. M. Yamin ini kan pelopor nasionalisme. Ya, waktu PNI dulu tokohnya adalah M. Yamin ini. Ya, dia tidak mengendaki syariat Islam. Makanya masyarakat Sumatera Barat itu marah betul sama M. Yamin ini. Ketika meninggal itu mereka nggak mau dikuburkan di Sumatera Barat, tapi sebelum dia wafat, sepertinya dia menyadari atas perilaku dia, sehingga dia minta Pak Hamka untuk membimbing dia sampai meninggal, dan Pak Hamka hanya membimbing dia sampai meninggal disalatkan, dan oleh Pak Hamka diyakinkan masyarakat Sumatera Barat untuk dikubur di sana. Udahlah, beliau sudah tobat, sudah benar, hanya dikuburlah di sana. Gitu. Nah, ini satu perjalanan manusia kan, seperti itu. Artinya dari awal umat Islam ini sudah didalimi, kan? Sudah didalimi secara kenegaraan. Nah, pada saat terjadi kudeta PKI 65, umat Islam diajak lagi itu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari komunisme, dan berkelahi umat Islam. Dan berapa banyak tokoh umat Islam yang dibunuh oleh PKI itu kan? Gitu. Nah, setelah selesai PKI, kemudian Orde Baru yang dimiliki oleh Soeharto itu berjalan, disingkirkan lagi tuh umat Islam sama dia. Ya? Ya, akibatnya umat Islam kemudian terpojok. Maka sampai diciptakan asas tunggal Pancasila untuk menyingkirkan asas dan sebagainya itu kan. Nah, ini kejahatan Orde Baru juga tidak sedikit terhadap umat Islam ini. Ya, sehingga umat Islam ini dari Orde Lama dihancurin, Orde Baru dihancurin. Di saat terakhir masa Soeharto baru mulai sadar dia. Sehingga dia berangkat haji, kemudian bikin bank syariah, bank muamalat. Itu udah mulai sadar dia kembali kepada Islam, tapi dia Barat tidak mau. Amerika tidak mau. Dijatuhkanlah dia 98 itu kan. Tapi kondisi umat Islam sudah babak belur. Gitu. Sehingga ketika terjadi Orde Reformasi, umat Islam nggak siap. Karena mentalnya dihancurkan selama ini kan. Nah, ini harus kita sadari, terutama kalangan pemuda ini kan, supaya ayo kita perbaiki keadaan ini. Umat Islam harus bangkit. Pemuda-pemuda yang pintar-pintar itu, ayo kemudian ikut memberikan satu sumbangsih untuk mengangkat umat dan bangsa ini supaya benar jalannya. Jangan sampai kita kemudian jadi kue yang diperebutkan oleh pihak lain begitu. Nah, kenyataannya sekarang ini sudah seperti ini, ya, karena memang sistemnya itu rusak, kemudian manusianya itu mengalami kebobrokan, dan ada pihak lain yang merancang ini. Ini yang tidak terungkap oleh banyak pihak ini. Ada pihak lain yang merancang, yang dengan sengaja mereka merancang untuk menjauhkan umat Islam dari negara, bahkan membenturkan negara dengan umat Islam. Yang selama ini kita hanya melihat dari jauh. Nah, disinilah harusnya ada perbaikan, kesadaran untuk ayo kita perbaiki semua ini dan sebelum terlalu terlambat kita ini kan begitu. Wallahu a'lam.